Kenapa kok tidak diperingati mulutan itu? Tidak diperingati. Kenapa? Kalau ada pertanyaan mengapa, jawabnya mesti karena. Paham ya? Paham sampai saat tidak mulai. Ya. Kenapa? Yang pertama agar kenal dengan nabinya. Sudah nggak mau baca sejarahnya Nabi, orang belum mulutan, bisa-bisa nggak kenal Nabi. Coba saya tanya, dijawab ya. Bisa langsung, nanti langsung lakukan ya. Lu ketika kita kenal orang kanjeng Nabi, bapaknya kanjeng Nabi jadi siapa kan? Abdullah bin Abdul Muthalib. Bisa jawab, soalnya melu mulu. Coba reaksi orang mulutan Nabi cerita, mungkin ini. Siapa bapak kanjeng Nabi? Pak Prabu. Bapak ini bapak kanjeng Nabi Pak Prabu. Terus siapa bibinya? Bi Sorti. Ibu jawabannya sih orang ngadeleng mulu dan Pak Sorti Pak. Dua jam itu nggak mesti tahu sampai orang ubah. Ya Pak. Makanya kelas 12 fokus dulu belajar. Delok TV baik di sini. Engkau bangun siang, jadi bisa delok TV. Anggap TV itu lagi dong. Ya kan? Masih bisa. Jadi fokus belajar karena itu selama 3 tahun belajar di sini ditentukan nanti hasil ujian. Ya. Jadi agar yang pertama tadi adalah agar kita itu kenal dengan Nabi. Kalau sudah kita akan tumbuh rasa cinta, ya cinta kepada Nabi. Karena istilahnya kan tak kenal maka pacin sampai cinta. Kan itu dikenal kalau pada Nabi. Coba lah kita perhatikan secara ringkas sejarahnya beliau ringkaslah. Beliau itu sudah ditinggal ayahnya ketika masih dalam kandungan, ya kan? Jadi dia lahir sudah menjadi seorang yang kemudian di usia 6 tahun ibunya sudah meninggal. Bayangkan, ya kan? Di usia 6 tahun sudah yatim piatu. Berapa SD kelas ya? TK besar, yatim piatu. Maka kalian yang masih menunggu kedua orang tua lengkap harus disyukuri dengan cara apa? Berbakti kepada beliau berdua. Kan itu. Beliau 6 tahun sudah yatim piatu. Terus diasuh oleh kakeknya. Kakeknya hanya sebentar dan meninggal, terus pamannya, ya kan? Jadi beliau berjuang, ya kan? Tapi kan beliau juga bekerja mengembala kambing, terus dia ketika tidak ngajar beliau berdagang, dan ketika masa mudanya beliau dikenal sebagai orang yang jujur dan bagi kepada sehingga dapat gelar al-alim. Di usia 25, ya, ketika beliau menjalankan dagangan dari seorang saudara kaya seperti Khadijah, akhirnya Khadijah jatuh hati kepada beliau, ya kan? Nah, akhirnya beliau pun dilamar dan mereka menikah, ya kan? Di usia 40 beliau mendapatkan wahyu yang pertama, ya kan? Sehingga disediakan menjadi seorang rasul. Di usia 40 setelah itu beliau berjuang dari mulai orang-orang terdekatnya, istrinya, saudaranya, kerabatnya, sahabatnya, orang-orang terdekat. Alhamdulillah mereka semuanya beriman kepada beliau, percaya bahwa beliau membawa risalah kenabian. Tapi orang-orang kafir Quraisy sungguh keterlaluan. Ada yang mengatakan, ya kan, wah ini Muhammad orang gila, ya kan, dan bahkan menyakiti beliau, mengganggu dan sebagainya. Perjalanan apa dari usia 40 sampai beliau wafat, beliau tak pernah berhenti, ya. Artinya betul, beliau kerja keras, tidak pernah putus asa, ya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada Rasulullah suri tauladan yang baik. Jadi beliau adalah seorang dagang, beliau pedagang yang jujur, pedagang yang sukses. Beliau seorang kepala rumah tangga yang baik, seorang suami yang baik, seorang kepala negara, seorang panglima perang. Itu bisa dijadikan sebagai suri tauladan. Kita berusaha mencontoh beliau, walaupun belum tentu kita bisa mencontoh persis dan ini jelas, ya kan? Yang ada kita berusaha mencontoh beliau sebatas apa yang kita
menjelang ajalnya pun belum masih kita. Ya, artinya ketika terakhir di saat-saat kritis menjelang sakaratul maut, beliau waktu itu sakit dan sempat Bilal, nanti tolong sholat subuh, ya kan? Tolong Abu Bakar disuruh mengimani. Ya, tapi begitu tahu seperti itu, semua pada sedih, ya kan? Apalagi ketika turun ayat surat Al-Maidah ayat 3, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam kepada salah sahabat. Pada hari ini telah disempurnakan ya Islam sebagai agama menikmati kepada kami semua. Jadi Islam itu sempurna. Kalau sahabat kan senang, wah berarti agama kita sudah sempurna ya imannya. Maka sebagai wujud kita juga harus cinta kepada beliau. Bagaimana wujud rasa cinta kita? Biasanya orang jatuh cinta itu banyak menyebut nama orang yang dicintai kan itu kan? Jadi kalau kita jatuh cinta kepada Nabi, ya kita banyak menyebut namanya, mengapa? Membaca sholawat. Kemudian yang kedua, ya kan, tidak cuma sekedar membaca sholawat, ya berusaha menjadikan beliau sebagai suri tauladan, sebagai contoh yang baik bagi kehidupan kita. Ya, sekali lagi kita harus sekali dengan beliau, ya, yang lagi ya.